Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Aulia Aufa dari kelas 2B dengan NIM 1995507. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya yaitu yang berjudul efek obat anti hiperuresimia pada hewan uji. Nah, di sini tujuan yang ada pada buku penuntun yaitu untuk menganalisis efek anti hiperuresimia dari allopurinol, piroxicam, dan colchicine pada hewan percobaan. Nah, sebelumnya di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu untuk alatnya sendiri yaitu ada sarung tangan, masker, spuit injeksi dan jarum 1-2 ml. Kemudian ada jarum sonde oral mencit. Selanjutnya ada labu ukur 50 ml, 100 ml, dan timbangan gram serta timbangan OH. Kemudian ada beker gelas ukur, wadah atau toples pengamatan, ada stemper mortar, cawan penguap, strip asam urat, dan alkohol swab. Nah, kemudian dari bahannya sendiri yaitu di sini kita menggunakan kalium oksanat, kalium oksonat dengan dosis 300 mg per kilogram. Kemudian ada allopurinol dengan dosis manusia 1 kali pakai 100 mg. Ada colchicine dengan dosis manusia 1 kali pakai 0,5 mg. Kemudian piroxicam dengan dosis manusia 1 kali pakai itu 10 mg dan NaCMC 0,5%, alkohol 70%, serta aqua destillata sebagai pelarutnya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung untuk semua pembuatan larutan uji. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung suspensi colchicine. Nah, suspensi colchicine di sini yang kita ketahui yaitu bobot 1 tablet colchicine itu sama dengan 240 mg. Kemudian ada dosis terapi colchicine 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 70 kg yaitu 0,5 mg. Selanjutnya, di sini colchicine itu terdapat dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit yaitu 1 ml. Kemudian yang diketahui lagi di sini NaCMC-nya itu 0,5%, berat badan mencitnya itu 25 gram, konversi dari manusia ke mencit 0,0026 itu bisa dilihat di tabel konversi. Selanjutnya, larutan stok yang akan kita buat yaitu sebanyak 40 ml. Nah, di sini yang akan kita lakukan pertama yaitu dosis 1 kali pakai untuk mencit sama dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi yang tadi yang telah kita ketahui di tabel konversi. Nah, itu untuk dosis 1 kali pakai pada manusianya diketahui tadi 0,5 mg dikali dengan 0,0026. Didapatlah hasil 0,0013 mg per 20 sampai 30 gram berat badan mencit per 1 mili. Selanjutnya masih di perhitungan suspensi colchicine. Nah, di sini di perhitungan yang kedua yaitu kita masukkan rumus DP 1 kali pakai colchicine pada manusia dengan berat badan 70 kg per bobot 1 tablet colchicine. Nah, sama dengan dosis 1 kali pakai untuk mencit per berat tablet. Tinggal dimasukkan saja yang telah kita ketahui tadi 0,5 mg per 240 mg sama dengan 0,0013 mg itu dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi per X. X-nya itu berat tablet. Nah, di sini kita akan mencari berat tablet yang akan kita gunakan. Selanjutnya setelah sudah dihitung didapatlah hasil 0,624 mg per 1 mili. Nah, jika dibuat larutan stok, tadi kan kita akan membuatnya 40 ml, maka tinggal dimasukkan saja X sama dengan, X itu yaitu berat tablet tadi, 0,624 dikali 40 ml per 1 ml. Nah, didapatlah hasil 24,96 mg per 40 ml. Kemudian, di sini kita akan membuat larutan NaCMC 0,5% dalam 40 ml Aquades. Nah, NaCMC di sini tinggal dimasukkan saja rumusnya 0,5% tadi dipecah jadi 0,5 per 100
dikali larutan yang akan kita buat, yaitu 40 ml. Didapatlah hasil 0,2 gram per 40 ml. Selanjutnya akan membuat larutan air korpus dengan cara tinggal mengalihkan berat NaCMC tadi yang sudah kita dapat dikali 10. Nah, 10 dikali yang tadi kita dapat 0,2, 10 dikali 0,2 gram didapatlah hasil 2 ml. Selanjutnya masih di perhitungan pembuatan larutan uji. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung larutan suspensi allopurinol. Nah, di sini sama juga dengan yang tadi. Sudah kita ketahui bobot 1 tablet allopurinol ini 300 mg, dosis terapi allopurinol 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 70 kg, yaitu ada 100 mg. Kemudian dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit itu ada 1 ml, dan selanjutnya sama seperti yang tadi. Kemudian di sini juga perhitungannya menggunakan rumus yang sama, tinggal dimasukkan saja. Untuk dosis 1 kali pakai untuk mencit sama dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi, sama saja, tinggal seperti tadi, tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya di sini ada perhitungan yang kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu DP 1 kali pakai allopurinol pada manusia dengan berat badan 70 gram, dosis 1 kali pakai untuk mencit, per bobot 1 tablet allopurinol dengan berat tablet. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja. Diketahuinya didapatlah hasil yaitu 0,78 mg per 1 mili. Jika kita buat larutan stok sebanyak 30 ml, maka 0,78 mg dikali 30 ml per 1 mili. Nah, didapatlah hasil 23,4 mg per 30 ml. Selanjutnya di sini untuk suspensi colchicine itu NaCMC-nya sebesar 0,5% dalam 30 ml Aquades yang akan dibuat 30 ml Aquades. Nah, tinggal dipecah saja 0,5% tadi, yaitu 0,5 per 100 dikali 30 ml didapatlah hasil 0,15. Untuk larutan air korpus tinggal dikalikan saja berat NaCMC yang tadi dikali 10. Nah, jadi 10 dikali 0,15 didapatlah hasil 1,5 ml. Sama juga dengan perhitungan selanjutnya, yaitu kita akan membuat suspensi piroxicam dengan rumus yang sama. Dari dosis 1 kali pakai untuk mencitnya, mulai dari perhitungan yang kedua, mulai dari membuat larutan stok dan NaCMC, dan air korpusnya itu menggunakan rumus yang sama. Tetapi di sini diketahuinya itu saja yang berbeda, yaitu bobot 1 tablet piroxicam itu sama dengan 250 mg. Selanjutnya ada dosis terapi piroxicam 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 70 kg, yaitu 10 mg. Dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit itu 1 ml. Kemudian NaCMC di sini yang kita gunakan sebesar 0,5%, berat badan mencit 27 gram, konversi dari manusia ke mencit 0,0026, itu dapat dilihat dari tabel konversi. Kemudian ada larutan stok yang akan kita buat yaitu sebanyak 70 ml. Nah, di sini masuk ke perhitungan yang pertama, tinggal dimasukkan saja. Jadi 10 mg dikali 0,0026 didapatlah hasil 0,026 mg per 20-30 gram berat badan mencit. Selanjutnya, di sini dengan rumus yang sama, tinggal dimasukkan saja 10 mg per 200 mg sama dengan 0,026 mg per X. Nah, didapatlah hasil 0,65 mg per 1 mili. Jika dibuatkan larutan stok sebanyak 70 ml, maka dimasukkan saja tadi hasil yang sudah kita dapat berat tabletnya yaitu 0,65 dikali banyaknya larutan stok yang akan kita buat yaitu 70 ml per 1 ml. Didapatlah hasil 45,5 mg per 70 mili. Selanjutnya perhitungan NaCMC 0,5% dalam 70 ml Aquades yaitu 0,5 per 100 dikali 70 ml sama dengan 0,35 gram per 70 ml. Untuk pembuatan air korpusnya sama juga rumusnya, tinggal dikalikan 10 yaitu didapatlah hasil 3,5 ml. Lanjut pada cara kerja pembuatan larutan uji. Nah, di sini
cara kerjanya itu sama dari suspensi colchicine, kemudian suspensi allopurinol itu sama, kemudian suspensi piroxicam itu juga perlakuannya sama, cara kerjanya sama. Hanya dibedakan dengan diketahuinya yang tadi. Seperti satu tabletnya berapa, piroxicam itu berapa, colchicine itu berapa, allopurinol itu berapa. Nah, tinggal dibedakan itu saja. Selanjutnya, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang berapa berat satu tablet si bahan-bahan ini tadi. Nah, yang pertama di sini ada colchicine, di sini ada allopurinol, di sini ada piroxicam. Nah, kemudian digerus tablet sediaan tadi hingga halus. Selanjutnya dikembangkan, teragakan dengan air panas dan pastikan ada air korpus. Nah, kemudian dimasukkan air korpus ke dalam cawan penguap, kemudian ditaburi, teragakan di atasnya sampai mengembang. Selanjutnya dimasukkan ke dalam lumpang. Kemudian dimasukkan tablet yang tadi sudah kita timbang. Selanjutnya gerus et homogen atau gerus hingga homogen. Nah, ditambahkan aquades sedikit demi sedikit hingga suspensi ini encer. Selanjutnya, nah di sini dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades hingga batas yang diinginkan. Ini kan yang untuk suspensi colchicine ini di sini yaitu aquadesnya hingga 40 ml, kemudian allopurinolnya di sini 30 ml dan piroxicam di sini 70 ml. Dimasukkan ke dalam beker gelas dan diberi label sesuai dengan nama bahan tersebut. Nah, seperti ini suspensi colchicine, yang di sini suspensi allopurinol, dan selanjutnya suspensi piroxicam. Kemudian selanjutnya lanjut ke prosedur kerja. Nah, di sini prosedur kerja itu ada dua, yaitu yang pertama itu ada prosedur kerja terhadap hewan uji, kemudian prosedur kerja untuk prosedur percobaan yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang pertama itu yang hewan uji. Yang pertama itu dikelompokkan hewan uji menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan percobaan. Kemudian dipisahkan per kelompok dalam kandang yang berbeda, diaklimatisasi hewan percobaan selama 7 hari. Supaya apa? Supaya membiasakan hewan percobaan pada lingkungan percobaan. Nah, kemudian dipelihara dalam ruangan dengan suhu kamar. Kemudian diatur siklus cahaya terang gelapnya itu 14:10. Dipuasakan mencit sebelum perlakuan selama 18 jam, tetapi tetap diberikan minum. Nah, di sini makanan yang akan diberikan yaitu pakan reguler dan air minum aquades seperti biasa. Selanjutnya prosedur kerja selanjutnya kita akan melakukan prosedur percobaan. Nah, di sini ditimbang berat badan hewan percobaan lalu dicatat. Kemudian dibuat suspensi kalium oksonat, suspensi allopurinol, suspensi colchicine, dan suspensi piroxicam, serta suspensi NaCMC. Kemudian diukur kadar asam urat darah sebagai kadar awal atau kadar normal si hewan percobaannya itu sendiri. Kemudian diberikan suspensi kalium oksonat sebagai penginduksi hiperuresemia secara intravena. Diukur kembali kadar asam urat darahnya setelah 1 jam diberikannya suspensi kalium oksonat tadi. Kemudian setelah diberi larutan uji dengan dosis yang sesuai dengan ketentuan, yaitu kelompok 1 sebagai kelompok kontrol negatif. Nah, diberikan suspensi NaCMC sebesar 1% secara per oral. Kemudian kelompok kedua yaitu sebagai kelompok allopurinol diberikan suspensi allopurinol secara per oral. Kelompok 3 diberikan suspensi colchicine secara per oral. Kelompok 4 itu diberikan suspensi piroxicam secara per oral juga. Dan yang terakhir yaitu diukur kadar asam urat hewan percobaan pada menit ke 30, 60, 90, dan 120 setelah diberikannya larutan uji.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu dihitung persentase penurunan kadar asam urat darah. Kan sudah didapat hasil data yang tadi 30, 60, 90, dan 120 itu kita ukur kadar asam urat hewannya dan kita juga sudah mengetahui kadar awal sebelum disuntikannya suspensi kalium oksonat sebagai penginduksi tadi. Selanjutnya di sini ada tabel data pengamatan yaitu data volume pemberian obat. Nah, di sini kita menggunakan gom Arab. Selanjutnya ada colchicine, allopurinol, dan piroxicam. Sebenarnya gom Arab itu NaCMC, tetapi karena di buku penuntun itu ada gom Arab, yaitu ya sudah saya menulisnya gom Arab. Selanjutnya, nah di sini didapatlah tabel hasil setelah perhitungannya. Di sini kita masuk ke perhitungannya dari replikasi 1 sampai replikasi 3. Nah, seperti ini perhitungannya. Yaitu menggunakan rumus berat badan per 30 dikali volume maksimum pemberian. Nah, di sini sesuai dengan berat badan yang sudah kita timbang sebelumnya tadi dan kita catat. Nah, di sini kita masukkan, tinggal dimasukkan saja berat badannya dari bahan percobaan yaitu gom Arab, colchicine, allopurinol, dan piroxicam. Nah, di sini ada replikasi 1, 2, 3. Sama juga keempat bahan ini itu dilakukan 3 replikasi dengan rumus berat badan per 30 dikali volume maksimal pemberian. Selanjutnya di sini ada data pengamatan percobaan efek obat antihiperuresimia. Nah, di sini juga sama, setiap kelompok percobaan dilakukan sebanyak 3 replikasi. Nah, tadi kan di cara kerja sudah kita lihat, kita harus mengecek kadar asam uratnya itu dari di menit 0, 30, 60, 90, dan 120 untuk setiap 3 replikasi. Nah, di sini kita masukkan, tinggal dimasukkan saja, didapatlah hasil seperti ini. Nah, untuk rumusnya yaitu rumus persen hiperuresimia, yaitu kadar asam urat kontrol negatif dikurang kadar asam urat kontrol positif per kadar asam urat kontrol negatif dikali 100%. Nah, tinggal dimasukkan saja dengan data yang sudah kita dapat. Didapatlah setelah dimasukkan replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3, kemudian dirata-ratakan dan didapatlah didapatlah persenan hiperuremimianya. Si colchicine itu 38,48%, kemudian allopurinol itu 32,14%, kemudian piroxicam itu 35,71%. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, tujuan praktikum kali ini adalah untuk menganalisis efek antihiperurisemia dari allopurinol, colchicine, piroxicam, dan gom Arab pada hewan uji mencit. Kemudian yang kedua, kadar asam urat normal yang harus kita ketahui yaitu pada pria 3,5 sampai 7 mg per dl dan pada wanita itu 2,6 per 6 mg per dl. Selanjutnya, suspensi colchicine memiliki persentase tertinggi dalam menurunkan kadar asam urat pada hewan uji mencit. Maka dari itu, obat colchicine merupakan obat yang paling efektif dalam menurunkan kadar asam urat darah. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.